Pernah kepikiran nggak sih, kenapa air jadi elemen yang begitu penting dalam kehidupan? Mulai dari tubuh kita, bumi, sampai alam semesta, semuanya nggak lepas dari peran air. Tapi, tahukah kamu kalau Al-Quran sudah membahas air jauh sebelum sains modern mulai menggali rahasianya? Nah, di video ini aku bakal bahas tuntas keajaiban air dalam Al-Quran. Siap? Yuk kita mulai. Pertama, sumber kehidupan ada di air. Coba buka Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Keren banget kan? Al-Quran jelas-jelas menegaskan bahwa semua makhluk hidup berasal dari air. Kalau kita lihat fakta ilmiahnya, 70% tubuh manusia terdiri dari air. Nggak cuma itu, planet kita, bumi, juga 71% permukaannya ditutupi air. Jadi, tanpa air, kehidupan nggak mungkin ada. Bahkan NASA saat mencari tanda-tanda kehidupan di planet lain, selalu mencari air dulu. Ini membuktikan betapa pentingnya elemen ini. Kedua, siklus air yang dijelaskan jauh sebelum sains menemukannya. Siklus air juga disebutkan dalam Al-Quran. Surat Az-Zumar ayat 21 berkata, "Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dia mengalirkannya menjadi mata air di bumi, kemudian dengan itu dia menumbuhkan tanam-tanaman yang beraneka ragam warnanya?" Ayat ini secara eksplisit menggambarkan siklus air. Hujan turun dari langit, meresap ke tanah, membentuk mata air, lalu menghidupkan tanaman. Ilmuwan baru memahami konsep ini pada abad ke-16, padahal Al-Quran sudah membahasnya lebih dari 1400 tahun yang lalu. Ketiga, air sebagai pembawa berkah. Air nggak cuma jadi sumber kehidupan, tapi juga membawa keberkahan. Dalam surat Qaf ayat 9, Allah berfirman, "Dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun dan biji-biji tanaman yang dapat dipanen." Bayangin deh, setiap tetes air hujan membawa keberkahan untuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Dan yang paling menarik, nggak ada air di dunia ini yang baru. Air yang kita minum sekarang mungkin pernah ada di zaman Nabi Adam. Itu karena air di bumi terus berputar dalam siklus yang sempurna. Keempat, air laut dan air tawar yang tidak bercampur. Ini yang bikin merinding. Dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20, Allah menyebutkan, Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Fenomena ini dikenal sebagai halocline, yaitu ketika air laut dan air tawar bertemu tapi nggak bercampur karena perbedaan densitas. Fakta ini baru bisa dijelaskan dengan sains modern, tapi sudah disebutkan jelas dalam Al-Quran. Kelima, air sebagai ujian dan kehancuran. Air juga disebutkan sebagai alat ujian dan kehancuran bagi umat yang ingkar. Contohnya adalah kisah Nabi Nuh dalam surat Uhud ayat 44, di mana banjir besar digunakan Allah untuk menghapus kaum yang durhaka. Dan dikatakan, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, berhentilah." Dari sini kita belajar bahwa air bisa menjadi nikmat, tapi juga bisa menjadi ujian besar jika manusia melupakan Allah. Keenam, keistimewaan wudhu dalam Islam. Air juga punya peran penting dalam membersihkan, bukan cuma secara fisik, tapi juga spiritual. Wudhu adalah salah satu bukti bagaimana air digunakan untuk menyucikan diri. Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba muslim atau mukmin berwudhu, maka dosa-dosanya keluar dari tubuhnya bersama tetesan air. CR Muslim. Gimana? Luar biasa banget kan? Setiap kali kita menggunakan air untuk wudhu, sebenarnya kita sedang mendapatkan rahmat yang luar biasa dari Allah. Itulah beberapa keajaiban air yang disebutkan dalam Al-Quran. Air bukan cuma elemen biasa, tapi simbol kehidupan, berkah, dan kebesaran Allah yang tiada tandingannya.